Romusati dari calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Surakarta. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Dalam video ini saya akan ditemani rekan sejawat saya, Bapak Irfan Setiawan, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Bapak Irfan. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Hari ini kabarnya luar biasa Ibu. Alhamdulillah. Baik Pak Irfan, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dengan tujuan ketika Pak Irfan melaksanakan pembelajaran di kelas, saat melakukan observasi, Pak Irfan bisa lebih percaya diri, pembelajaran bisa berjalan dengan baik, seperti yang telah kita bahas pada hari ini. Baik Pak Irfan, jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Irfan. Ya. Boleh? Silakan Ibu. Ya, baik Pak Irfan, untuk pertanyaan pertama yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya. Dalam pembelajaran kali ini, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Oke, baik, ini izin sambil buka modul Ya, saya Bu. Bapak. Jadi untuk tujuan kali ini ya Ibu, untuk tujuan yang ingin saya capai itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi di sekitarnya berkaitan dengan pelanggaran etika, menganalisis alasan perlunya menaati aturan, kemudian norma, kemudian etika yang berlaku di masyarakat ketika peserta didik itu berperilaku. Baik Bapak, berarti tujuan pembelajarannya adalah tentang urgensi etika. Iya, betul. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan pada siswa nanti apa? Iya, untuk itu maksudnya ke fungsi layanan ya Ibu. Kalau di PK itu di landasan perilaku etis. Itu pengembangannya di landasan perilaku etis itu. Baik Bapak, jadi mereka akan belajar tentang landasan perilaku etis. Iya, betul. Ya. Kemudian model pembelajaran yang akan Bapak gunakan, model pembelajaran seperti apa? Oke, untuk di modul ini, di pembelajaran ini saya akan menggunakan PBL atau Problem Based Learning, di mana itu saya memberikan contoh kasus atau masalah kepada peserta didik berkaitan dengan perilaku tidak beretika. Kemudian peserta didik mengidentifikasi dan menilai perilakunya ini selama ini apakah perilakunya itu sudah beretika atau belum, begitu Ibu. Berarti menggunakan metode PBL ini Ya. Berusaha untuk peserta didik mengenali dirinya sendiri ya Bapak. Iya, betul. Kemudian kalau untuk strategi yang ingin Bapak gunakan, strategi seperti apa? Oke, jadi di modul saya ini saya mengintegrasikan dua strategi, yaitu pengintegrasian layanan berdiferensiasi Ibu. Jadi di mana saya menekankan mulai dari diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses dan lingkungan belajar, diferensiasi lingkungan belajar. Kemudian pengintegrasian selanjutnya itu terkait dengan keterampilan sosial emosional atau KSE, di mana manajemen diri melalui pengidentifikasian emosi dan latihan refleksi. Baik Bapak. Kemudian untuk penilaian dan evaluasi yang ingin Bapak gunakan itu seperti apa? Oke, kalau untuk penilaiannya saya ada dua ya. Jadi ada evaluasi penilaian di proses, kemudian di hasil. Kalau di proses itu saya menggunakan strategi 4C, kreatif, komunikasi, kolaborasi, dan kritis. Nah, di mana itu yang pertama, satu ya, guru mengamati cara peserta didik menyampaikan pendapatnya apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Ini kaitannya dengan komunikasi atau C yang pertama. Kemudian yang kedua itu guru mengamati peserta didik apakah semangat, terus kemudian kurang semangat atau sangat semangat ketika mengikuti proses diskusi. Ini kaitannya dengan C yang kedua, kolaborasi. Kemudian yang ketiga itu guru mengamati dan mendengarkan penjelasan dari peserta didik ketika presentasi atau menyampaikan pendapatnya.
Ini kaitannya dengan C yang ketiga atau kritis nih. Terus kemudian yang keempat, guru mengamati solusi permasalahan yang ditawarkan oleh peserta didik ya dari hasil diskusi tersebut. Ini kaitannya dengan C yang keempat yaitu kreatif. Kemudian evaluasi penilaian selanjutnya yaitu hasil. Kalau hasil saya menggunakan 3 UCA yaitu understanding, di mana peserta didik bagaimana memahami ya terkait dengan materinya. Terus kemudian yang kedua comfortable, itu bagaimana sikap atau perasaan yang dialami peserta didik setelah menerima layanan tersebut. Dan terus kemudian action atau rencana tindak lanjut yang akan diambil oleh peserta didik, baik itu jangka menengah maupun sampai jangka panjang. Begitu Ibu. Jadi tadi ada 2 evaluasi, yaitu evaluasi proses dengan 4C dan evaluasi hasil dengan UCA. Iya, betul. Ya. Baik Bapak, kemudian kelas sasaran yang ingin Bapak gunakan dalam observasi kali ini kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Pada hari apa Bapak? Harinya kemungkinan hari Selasa. Hari Selasa. Ya. Jam ke berapa? Jam kalau di kelas 8 itu dari Selasa, jamnya jam ke-7. Jam ke-7. Iya. Baik Bapak, mungkin pertanyaan dari saya cukup itu saja karena saya ingin mengetahui arah pembelajaran yang akan Bapak Irfan laksanakan, karena nanti akan saya pantau dan saya amati berkaitan dengan hal tersebut. Dan saya harapkan nanti pada hari Selasa jadwal nanti kita untuk melakukan observasi, Bapak Irfan bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan yang Bapak Irfan rencanakan. Harapannya kita juga bisa berjumpa lagi di kegiatan observasi, kemudian dilanjutkan kegiatan pasca observasi. Baik Pak Irfan, sekian dari saya. Semoga bisa terlaksana dengan baik dan terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, cukup sekian kegiatan dari saya, kegiatan pra-observasi bersama Bapak Irfan. Sampai bertemu kembali di kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya selamat siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Spelaska? Jaya, juara. Oke, luar biasa sekali. Nah, anak-anakku semuanya, ya, saya akan bertanya terlebih dahulu. Adakah yang sudah masuk hari ini? Olive, pembahasan berapa Olive? Olive 28. Siapa lagi? Ada Dua. Olive ini kenapa Olive? Olive sakit. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Dan yang masih sehat silakan jaga kesehatan kalian. Nah, anak-anakku semuanya ya, untuk gimana kabar hari ini? Tadi baik ya. Oke. Nah, perasaan kalian bagaimana hari ini? Senang, oke. Buktinya senang apa? Senyum, oke. Baik, anak-anak semuanya silakan pejamkan mata kalian, ya. Pejamkan mata kalian. Pejamkan mata. Ya, silakan 3, 2, 1 pejamkan mata kalian. Dengarkan suara saya, pejamkan mata. Nah, pejamkan mata kalian. Tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan perlahan. Yang belakang malah tidur. Nah, ayo. Tarik nafas, ya masuk silakan. Hembuskan dan berikan senyum yang lebar kalian, ya. Silakan berikan senyum lebar kalian. Malah ketawa, ya nggak apa-apa. Oke anak-anak semuanya, buka mata kalian. Nah, gimana kalian sudah merasakan tarikan nafas, terus kemudian tersenyum lebar? Oke, itu ya. Cluenya adalah kalian takut dengan, bukan takut ya, kalian taat dengan guru yang bernama siapa dulu?
Siapa? Pak Irfan. Oke. Siapa lagi? Miss Ang. Oke, Miss Anggra ya. Oke. Peraturannya adalah ketika Miss Anggra berkata, maka kalian harus menuruti semua perkataannya. Ya. Paham? Oke, kita coba. Ya. Miss Anggra berkata, angkat tangan kalian. Nah, oke, berarti di angkat tangan kalian. Oke, ya. Konsentrasi. Miss Anggra berkata, ya, angkat tangan kalian keduanya. Ya, turunkan. Oh, iya, ada yang turunkan. Oke, belum konsentrasi. Oke, Miss Angga berkata, silakan turunkan kedua tangan kalian. Ya, oke. Miss Angga berkata, pegang pundak teman kalian sebelah kanan. Ya. Oke. Ya, oke, ayo cari. Ya. Ya, oke. Miss Angga berkata, lepaskan. Ya. Oke. Nah, tepuk tangan buat kita semuanya. Ngapain tepuk tangan? Kan nggak ada katanya. Nah, oke ya. Oke, Miss Angga berkata permainan selesai dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, itu luar biasa ya. Kelas ini luar biasa karena apa? Konsentrasinya luar biasa sekali. Ya, sudah pada bisa berkonsentrasi. Ya, anak-anakku, nah kita akan membahas nanti ini terkait dengan beretika itu hebat. Ya, beretika itu hebat. Nah, kalian sudah mengetahui kaitannya dengan etika? Ada yang tahu etika? Etika. Attitude. Ya, selain attitude, perilaku yang seperti apa? Yang baik. Terus sopan. Terus apa lagi? Disiplin. Terus tertib. Nah, oke. Itu semuanya betul. Nah, terlihat tadi ketika kalian diberikan perintah, maka kalian bisa menaatinya. Tapi ketika belum ada perintah tersebut, meskipun ada perintah, gimana bahasanya? Ada perintah tetapi perintahnya salah. Nah, itu tadi ya, ada yang dilakukan, ada yang enggak, tapi sebagian besar tidak. Nah, itu sudah termasuk dalam beretika ketika ada perintah dengan baik. Nah, aku kita nanti akan membahas kaitannya dengan etika. Kemudian nanti akan saya bahas atau saya buat menjadi 4 kelompok. Ya, kelompoknya sudah saya tentukan. Kemudian nanti kalian akan saya minta untuk, nah ini beretika itu hebat, kita analisis. Ya, nanti akan saya berikan sebuah kasus kepada kalian. Silakan nanti bisa dianalisis. Silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya angkat tangan, ya ada yang ingin disampaikan angkat tangan. Kalau ada yang didiskusikan silakan juga angkat tangan. Ya, kesepakatannya kita berkegiatan dengan tertib. Sepakat? Oke, sudah siap ke materi? Oke. Nah, anak-anakku ya. Ini alur kita nanti seperti ini ya. Merdeka. Selama ini kan kalian merdeka belajar itu seperti apa toh Pak? Nah, ini ya anak-anakku. Stepnya kita nanti akan mulai dari diri, kemudian ada eksplorasi konsep, ada ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman, koneksi antar materi serta aksi nyata. Lah ini yang dinamakan kurikulum merdeka. Yang merdekanya ini. Nah, oke, baru toh, biasanya belum disampaikan toh. Nah ini ya. Anak-anakku, kita akan mulai yang pertama, mulai dari diri. Oke, renungkan. Ya, silakan direnungkan. Pernahkah kamu berbicara kasar kepada orang lain atau mendengar orang lain berbicara kasar? Pernah. Example. Anjay. Terus ada lagi. Pik dalam bahasa Jawa. Ya. Apa lagi? Dok dalam bahasa Jawa. Oke. Ada lagi. Your eyes, your head dalam bahasa Jawa. Oke.
lagi? Pantai. What? Oke. Mall. Oke. Pantai dalam bahasa Inggris. Pantai dalam Bahasa Inggris. sea. Beach. Oh, beach. Oke. Nah, oke ya. Yang pertama pertanyaan refleksi pertama mulai dari diri itu pernah. Kemudian, kalau kalian pernah nggak? Oh. Ayo. Kalau kita pernah nggak? Mungkin Aku typo. pernah. Oke. Typo. Oke. Biasanya anjay. Nah, tuh. Bejir. Nah, itu anak-anak remaja itu sekarang bejir gitu. Nah, bahasa gaulnya apa lagi? Selain bejir, anjay, selain anjay, Kocak. bocah itu biasa. Nah, itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kamu pernah menghubungi guru saat malam hari? Kadang. Apakah kamu pernah sering tipe ketika menulis chat? Nah, ini. Oke, yang pernah menghubungi guru pada malam hari maksimal jam berapa? 8 atau 9? 8, oke, 9. Oke, nah. 3 malam. Kemudian pernah direspon nggak? Ketika saat jam 8 itu kalian WA langsung direspon? Nah, itu. Keesokannya ya mungkin atau subuh. Oke. Pertanyaan yang ketiga, apakah kalian ke sekolah dengan pakaian rapi dan bersih? Ya, oke, sudah rapi dan sudah bersih. Pertanyaan keempat, pernahkah kalian percaya dengan berita hoax atau melakukan pembelian melalui kolom komentar di media sosial? Ya, semoga tidak ada ya. Kalau melihat orang lain mungkin pernah. Oke. Nah, ini silakan direfleksikan. Kemudian ya kita berintrospeksi ya. Apakah aku sudah mampu melakukan perilaku yang beretika selama ini? Ya. Yuk. Apakah sudah kalian merasa melakukan perilaku beretika selama ini? Yuk. Sudah, tapi ada yang kurang? Ya, itu ya. Jadi semuanya sudah beretika, tetapi masih perlu diperbaiki atau dibenahi. Oke, kita akan eksplorasi konsep. Nah, sebelum eksplorasi konsep, saya akan membagi kelompok. Ya, kelompoknya menjadi 4 kelompok saja. Kelompok 1 di sini, ya. Terus kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Oke, saya sudah menganalisis dan saya akan mendapatkan nama-nama tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah saya perkirakan sesuai dengan perkiraan BMKG. Oke, kelompok pertama ada Akwa, Aura, Firda, Nafifa, Adrielia, Afriel, Harionata. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Aisyah, Aziz, Jabir, Nurha, Ajwa, dan Desta, Olive. Sudah? Oke, silakan bisa berkelompok sesuai dengan urutannya. Tadi ya. 1, 2, 3. Silakan. Kelompok biru. Cukup. Saya cetakkan materinya saja. Nah, ini silakan dipahami bersama kelompok. Mati gambar. Nah, ini silakan dipelajari ya. Oke, waktu kalian untuk melihat materi itu kurang lebih 2 menit. Silakan dilihat dulu ya. Silakan bisa dilihat, dibaca-baca terlebih dahulu apa itu etika, caranya bagaimana. Oke. Ya, silakan bisa dipelajari terlebih dahulu. Etika itu seperti apa, pengertiannya apa, yang disampaikan di materi itu. Silakan dibagikan dengan teman-teman satu kelompoknya. Semuanya ya, semuanya wajib membaca nanti giliran. Ya. Oke. Silakan ya, apa yang maksudnya. Ya, kita mengamati dulu. Ya, silakan dipegang satu kelompok dulu. Ya. Cukup, kita selanjutnya kita menuju ke rukol atau ruang kolaborasi. Ya.
Ruang kolaborasi ini ya kita akan membuat ya kasus. Saya akan membagikan sebuah kasus kepada kalian. Nanti bisa dipilih ya, bisa dipilih satu atau kasus dua atau kasus tiga. Oke, saya akan membagikan terlebih dahulu. Ya, itu ya. Karena saya mencetaknya ini kurang satu ya. Silakan kalian pahami dari instruksinya ya. Oke, saya bagikan dua kasus ya. Dua kasus itu silakan kalian analisis dan bagian bawah itu ada pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah yang pertama, silakan kalian analisis dan diskusikan etika apa saja yang dilanggar dalam kasus tersebut. Ungkapkan tanggapan kelompok terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Jika kalian adalah misalkan ya sesuai dengan nama tersebut, Desi atau siapa, apa yang seharusnya kalian lakukan? Kemudian dari kasus tersebut penerapan etika apa yang dapat kalian terapkan dalam keseharian? Understand? Paham? Oke. Kemudian untuk mengerjakannya silakan bisa dikerjakan di sini. Ya. Oke. Di kertas A3. Oke, silakan. Nah, sepakatan saja. Ini karena waktunya cukup mepet ya. Silakan analisis satu kasus saja, dipilih ya. Silakan dipilih ya. Oke? Ya. Silakan bisa dipilih. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya. Salah satu saja karena waktunya nanti bisa ditempel. Bisa ditempel di lembar jawabnya. Bisa ditempel di lembar jawabnya nanti. Bisa ditempel di lembar jawabnya. Nih, bisa ditempel nanti yang kaitannya dengan etika. Oke, waktu bekerja kalian 10 menit ya. 10 menit dimulai dari sekarang. Yes. Apanya? Oh ya, saya lupa. Untuk lembar kasusnya silakan ditempel di A3-nya, sampingnya baru jawabannya ya. Jadi lembar soalnya ditempelkan di A3-nya. Apa? Ditempel ya. Nanti kalau susah bawa pulang nggak apa-apa. Ya. Terus kemudian jawabannya di sampingnya. Paham? Oke. Jawab gimana? Jadi ini ya. Kemudian misalkan kamu milih ini ya, kalian milih ini. Terus kemudian ini pertanyaannya nih, silakan analisis. Ya, jadi kemudian tanggapan kelompok yang seisian itu apa?
Kalau butuh sepeda warna apa? Ya, yang tadinya nggak sama tadi ya. Ya udah pink. Ya, sepeda apa? Ya, oke, 8 menit lagi ya. Lagian. Bersihkan sama kompornya, sama yang di apanya? Ya besok tak buatkan lagi. Al-Bukhar aja nih mana? Ya, taruh sedikit. Itu kayak kopi gitu. Oke, silakan ambil mengerjakan. Ya. Iya bisa aja. Iya emang gitu. Malah nggak bisa karena mengambil karya orang. Ya, salah satu yang menulis salah. Oh ya, silakan kalau butuh referensi dari materi yang tadi buku saya berikan ya, bisa dicari di buku materi itu. Teman-temannya dibantu ya. Ya, dibantu. Lalu mengembangkan ide dan gagasan. Ya, satu menit lagi habis itu kita presentasi di depan. Presentasinya berapa saja ya? Oke, kita masuk ke demonstrasi konseptual ya. Silakan diperlihatkan hasilnya dulu ya. Oke, luar biasa sekali untuk hasilnya kelompok 1. Yang kasusnya sama, yang dianalisis ya, berarti kelompok 4 dan kelompok 3. Silakan menyimak, nanti memberikan tanggapan dan masukan ya. Silakan bisa dipresentasikan soal nomor 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kasus kedua. Silahkan kalian analisis dan diskusikan etika apa saja yang dilanggar dalam kasus Dengarkan yang belakang. Etika yang dilanggar adalah melanggar hak cipta karena mengambil karya orang lain dan mengakui bahwa itu adalah karya miliknya. Oke. Soal kedua, ungkapkan tanggapan kelompok terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Sebaiknya pelaku tersebut meminta maaf dan meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik karya serta menyertakan nama pembuat karya atau sumber.
tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3 dan kelompok 4 ada masukan? Ya, apakah sama? Ada. Oh, ada yang berbeda? Stiker, oke. Tuhul, tidak salah sih. Ya, ada lagi? Oke, yang pertama, etika yang dilanggar, melanggar hak cipta karena mengambil karya orang lain. Mengikuti bahwa itu adalah mengakui bahwa itu adalah karya miliknya. Sama kelompok 3 sama kelompok 4? Oke. Yang kedua, ungkapan tanggapan kelompok, sebaiknya pelaku tersebut meminta maaf dan meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik karya serta menyatakan nama pembuat karya atau sumber. Sepakat? Sama? Kelompok 3 atau kelompok 4? Sama ya? Oke. Yang ketiga, jika kalian adalah peserta didik tersebut, meminta maaf kepada pemilik karya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Sama? Ya. Yang keempat, penerapan etikanya tidak berbohong, selalu jujur, tidak mengakui ini bukan maksudnya tidak mengakui karya rol ya. Tidak mengaku karya orang lain itu karya sendiri kayak gitu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Silakan ya. Ya, dikasih nama dulu. Ya, oke. Silakan. Nah, anak-anakku semuanya, demonstrasi kontekstual sudah. Nah, elaborasi pemahamannya adalah saya ingin memberikan penguatan ya. Etika itu apa? Ya, etika itu adalah segala bentuk sesuatu yang didasarkan pada norma, baik itu norma agama, sosial, ya, terus kemudian perilaku yang sesuai dengan tata tertib masyarakat, baik itu di dalam dunia nyata maupun dunia maya, yang harus ditaati dan diikuti dengan baik. Nah, kemudian kalian kalau bermedia sosial juga harus hati-hati ya. Tadi ya kasusnya Desi, kasus yang pertama menjiplak hak orang lain itu. Nah, kemudian ya anak-anak semuanya, apakah materi ini kalian masih ingat? Ya, kalian masih ingat nggak kaitannya dengan MBTI? Nah, MBTI itu kalian introvert atau extrovert sudah ya? Nah, etika ini juga bisa berlaku terhadap keduanya, ya, terhadap keduanya. Oke. Kemudian, ya anak-anak semuanya, kalian sanggup menerapkan etika dengan baik? Sanggup. Oke, kalau sanggup, silakan bisa diterapkan dengan baik. Nah, anak-anakku gimana perasaannya kalian mengikuti kegiatan kali ini? Luar biasa. Ada lagi? Ada yang berbahagia lagi? Bahagia, super sekali. Apa yang kalian dapatkan kaitannya dengan etika? Kita harus beretika baik. Ada lagi? Tidak semena-mena dalam berdetik. Kemudian ada lagi? Tidak berkata kasar. Oke, ya. Itu ya anak-anakku. Nah, sebelum kita tutup, nah, kita telah menyelesaikan topik layanan pada hari ini. Nah, kita akan melanjutkan topik minggu depan dengan topik ya kaitannya dengan apa ya, bermedia sosial, karena ada lanjutannya pada materi pada hari ini. Nah, kita akan melanjutkan itu di minggu depan. Terima kasih ya. Untuk lembar evaluasinya akan saya kirimkan lewat WA saja karena waktu mengisinya cukup lama nanti. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Oke ya. Tidak ada. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sebetulnya bisa saya ambil dan tugasnya bisa saya buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat penggerak semuanya, perkenalkan saya Nur Pramusanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Surakarta. Kali ini sampailah kita pada tahapan pasca observasi.
setelah kita melakukan kegiatan observasi dengan rekan sejawat. Pada kegiatan hari ini, saya masih ditemani oleh kakak saya, Bapak Irfan Setiawan, sekaligus Bapak Sabtono selaku pengajar praktik. Assalamualaikum Bapak Sabtono dan Bapak Irfan, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, baik, alhamdulillah. Baik, saya mulai ya Bapak Irfan. Ya, silakan. Baik Bapak Irfan, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan proses pembelajaran Bapak Irfan ketika di kelas 8G. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Irfan setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, untuk bagaimana perasaannya? Yang pertama, saya cukup lega dalam artian dalam modul layanan yang saya buat ini sudah terlaksana dengan baik, dan dalam pelaksananya pun saya merasa bahagia karena dapat berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan pada modul layanan kali ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sudah terencana sesuai dengan modul yang Bapak rencanakan. Kemudian sampai bisa diceritakan area pengembangan yang Bapak lakukan itu, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Bapak lakukan ketika di dalam kelas. Oke, yang pertama, kalau berdasarkan dari layanan yang saya berikan kemarin, layanan klasikal di kelas 8G di jam ke-7 ya, itu yang pertama aspek perkembangannya saya mengambil landasan perilaku etis ya, di mana di dalamnya itu capaian layanan yang saya kembangkan itu terkait dengan perilaku sosial yang sesuai dengan norma dan etika pada kehidupan bermasyarakat, tentang bagaimana kita dapat memahami, menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki komitmen moral terhadap sistem etika dan nilai sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Nah, dari situ saya mengembangkan untuk di dalamnya terkait dengan dua kemampuan kaitannya dengan pengintegrasian layanan yang berdiferensiasi. Itu ada 3 poin, di mana ada diferensiasi konten, kemudian ada proses, dan pembimbingan secara scaffolding seperti itu. Kemudian untuk integrasi keterampilan sosial emosional, karena kita basicnya beda juga gitu. Manajemen diri itu melalui pengidentifikasian emosi dan latihan relaksasi. Jadi sebelum ketika layanan dibentuk, dimulai, terus kemudian memberikan salam presensi, saya mencoba untuk penguatan di dalam pengidentifikasian emosi tersebut. Nah, melalui relaksasi. Agar apa? Di jam ke-7 itu anak sudah mulai, ya mungkin ada konsentrasinya yang berkurang, terus kemudian dari situ mulailah kita sebagai guru harus mengetahui kondisi anak. Oh, ini sudah ada yang ngantuk. Nah, kita mulai untuk latihan relaksasi sekaligus untuk memberikan refresh otak dengan ice breaking. Nah, ice breakingnya cukup sederhana dan saya kaitkan dengan materi yang akan kita laksanakan pada hari itu juga. Jadi ice breakingnya saya menggunakan istilahnya ikuti perintah. Nah, dari ikuti perintah itu kaitannya dengan etika, maka bisa berjalan dengan baik sebagai inilah katakanlah materi pembuka, seperti itu materi pembuka. Terus kemudian setelah ice breaking saya membagi menjadi 4 kelompok, tetapi sebelum itu saya karena ini saya memakainya alurnya merdeka ya Ibu. M-nya itu mulai dari diri, terus kemudian E-nya eksplorasi konsep. Mulai dari dirinya itu saya meminta anak untuk mengidentifikasi ketika ada kasus seperti yang saya sampaikan. Saya izin buka ya Bu ya. Nah, jadi ada 4 pertanyaan, mulai dari pernahkah kamu berbicara kasar, terus kemudian dan seterusnya. Ada pertanyaan 4 itu, siswa menjawab apakah di dalam dirinya itu sudah mungkin pernah melakukan itu ataupun melihat orang lain. Nah, itu untuk mulai dari diri. Terus kemudian eksplorasi konsep. Nah, eksplorasi konsep ini saya berikan dua link yang harusnya ini
saya menggunakannya pakai handphone, tetapi karena waktunya yang kurang kurang cukup, saya buatkan untuk seperti modul seperti itu. Jadi ada dua, yang pertama untuk topik kelompok 1-2, yang topik link kedua atau modul yang kedua untuk kelompok 3 dan 4 seperti itu. Kemudian di ruang kolaborasi itu anak berdiskusi dengan saya bagi kelompok berdasarkan dari hasil asesmen awal. Nah, hasil asesmen awal itu muncul, oh anak yang sudah memiliki etika baik atau yang paham dengan etika baik itu kan ada kategori sedang, rendah, dan tinggi. Nah, itu saya kelompokkan secara acak gitu, didapatkanlah 4 kelompok dari 32 siswa itu. Nah, di dalam ruang ruang kolaborasi ini anak berkolaborasi atas kasus yang saya berikan, kemudian dianalisis seperti itu. Dari ruang kolaborasi ini nanti ketika sudah selesai, terus kemudian dibuatkan sebuah karya itu. Nah, dari karya itu mereka mempresentasikan atau demonstrasi kontekstualnya seperti itu. Nah, dari presentasi itu didapatkan bahwasannya oh kelompok 1 pendapatnya seperti ini dari kasus yang pertama. Ketika nanti ada kelompok 2 yang kasusnya yang diambil sama, kelompok 2 memberikan feedback atau umpan balik juga terhadap kelompok tersebut. Sama juga dengan kelompok 3 dan kelompok 4. Terus kemudian kaitannya dengan tahap selanjutnya yaitu elaborasi pemahaman. Nah, elaborasi pemahaman ini peserta didik memperhatikan saya sebagai dari bagian penguatan terhadap materi yang telah diberikan. Kemudian proses selanjutnya adalah koneksi antar materi. Kita mengkoneksikan materi etika hari ini apakah sudah sesuai dengan target materi yang saya sampaikan minggu sebelumnya. Terus kemudian tindak lanjutnya dari materi etika ini nanti di minggu ke depan apa gitu. Jadi harapan saya materinya ini bisa serangkaian seperti itu. Nah, terus kemudian aksi nyatanya itu adalah peserta didik dapat membuat sebuah komitmen untuk menerapkan dari perilaku beretika yang sudah dipelajari itu. Nah, setelah itu barulah proses kegiatan pemberian layanan klasikal selesai. Jadi kalau yang aksi nyata itu saya masukkan ke dalam evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasilnya itu. Kemudian ada refleksi materi yang sudah didapatkan apa, terus kemudian kesepakatan untuk materi yang akan datang bagaimana, dan kegiatan berakhir seperti itu. Baik Bapak, jadi tadi area pengembangannya itu berkaitan dengan landasan perilaku etis, kemudian proses pembelajarannya menggunakan alur merdeka. Kemudian Bapak, sejauh mana menurut Bapak area pengembangan yang telah Bapak sampaikan tadi itu sesuai dengan rencana ketika kita melakukan praobservasi? Oke, kalau menurut saya sudah sesuai dengan rencana, tetapi masih ada kekurangan seperti itu. Tadi masih ada kekurangan, Ya. jadi sudah dilaksanakan dengan Ya. baik, tapi masih ada kekurangan. Ya. Kekurangan seperti apa yang Bapak temukan ketika melakukannya? Oke, yang pertama Ibu, saya pribadi itu kaitannya dengan waktu, ya. Waktu di dalam layanan BK hanya 1 jam ya Ibu, 1 jam pembelajaran sekitar 40 menit ya, kurang lebih 40 menit. Itu pun masih dikurangi dengan prepare saya untuk mempersiapkan mungkin LCD ataupun memberikan kondisi kelas agar siap itu. Kemudian yang kedua, kekurangan selanjutnya itu saya membagi kelompok. Saya membagi kelompok itu hanya menjadi 4 kelompok, sehingga satu kelompok itu terdiri dari 8 siswa, kurang lebih 8, ada yang 7. Nah, dari 8 ini ketika saat di ruang kolaborasi ya, itu ada yang bekerja sama, ada yang terkadang asik sendiri seperti itu apabila tidak diamati dengan baik. Nah, dari kelompok itu kekurangan selanjutnya itu adalah kasus yang saya berikan. Jadi karena waktunya mepet, saya memberikan kasus yang semula itu ada 3 kasus 1, 2, 3. Itu saya hanya bisa memberikan 1 kasus, bisa memilih. Jadi satu kelompok itu bisa memilih. Kendalanya adalah anak ini nanti antara kelompok 1, kelompok 2 terkadang ada yang
kasus yang dibahas itu sama seperti itu. Nah terus kemudian ketika saya memberikan lembar kasus itu yang membaca akan hanya 1 orang, hanya 2 orang. Nah yang lainnya karena mungkin lembar kasusnya yang saya berikan itu hanya 1, itu bergantian dan itu cukup menyita waktu dalam ruang kolaborasi itu. Nah kendalanya kebanyakan di situ. Terus kemudian anak-anak ini menjadi kurang fokusnya ya bergantian itu tadi. Terus kemudian ada yang tidak mengerjakan itu kendalanya di situ. Jadi tadi kendalanya ada di waktu, kemudian pembagian kelompok dan keaktifan ya. Iya, betul. Kalau seperti itu menurut Bapak kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, untuk asumsi awal saya kenapa hal itu terjadi, yang pertama adalah dalam pembagian kelompok saya itu tidak memperhatikan dalam jumlah peserta yang ada dalam satu kelompok itu. Nah, terus kemudian kalau terkait dengan waktu, memang harusnya saya lebih cepat dalam pengkondisian kelas, sehingga mulai dari pembukaan, terus kemudian sampai tahap peralihan, tahap inti, itu timingnya itu pas seperti itu. Terus yang paling menjadikan kaitannya dengan kelompok itu, saya membagi tugasnya, karena ini kan tugasnya satu tipe, satu macam seperti. Nah jadi ya itu tadi yang bisa dikerjakan anak, apalagi kertas tugasnya, lembar kertas tugasnya kan itu hanya 1 itu. Karena asumsi saya di awal itu anak-anak menggunakan gadget atau HP, anak membawa handphone. Tetapi pada kenyataannya setelah dipikirkan dalam pelaksanaan itu tidak akan cukup begitu. Asumsi saya memang modul ini atau layanan ini saya gunakan untuk anak-anak menggunakan handphone. Kalau menggunakan handphone kan mereka dapat materinya sendiri, terus kemudian mereka membuka eksplorasi konsepnya, materinya itu juga sendiri, jadi tidak bergantian seperti itu, jadi lebih cepat gitu. Asumsi saya gitu. Jadi tadi dari keserangan itu Bapak menemukan mengapa itu terjadi. Kemudian setelah itu kira-kira dari hal tersebut apa yang akan Bapak lakukan ketika mengalami hal yang sama? Oke. Yang pertama adalah saya dalam selektif lagi dalam membagi kelompok. Kaitannya meskipun sudah sesuai dengan asesmen awalnya, tapi itu bisa saya kembangkan lagi untuk beberapa kelompok. Terus kemudian manajemen waktu, kaitannya dengan 1 jam optimalisasi layanan yang akan saya berikan itu harus bisa maksimal. Paling tidak saya tidak banyak menghabiskan waktu di awal, tetapi untuk ruang kolaborasi dan presentasi, saya menyampaikan di presentasi itu juga terbatas begitu. Jadi saya harus bisa mengoptimalkan itu dengan cara saya membagi kelompoknya lebih banyak lagi. Kemudian untuk presentasinya akan saya batasi waktunya, karena kemarin saya dalam pelaksanaan itu 1 kelompok saya presentasikan itu semuanya gitu. Jadi saya harus selektif lagi dalam presentasi kelompok itu juga, karena waktu 1 jam itu ya memang kurang gitu. Nah sekaligus alternatif yang kedua adalah layanan itu tidak akan saya habiskan dalam 1 pertemuan. Jadi hari ini misalkan hanya sampai di ruang kolaborasi, jamnya habis. Nah, dilanjutkan di pertemuan selanjutnya atau di minggu depannya gitu. Itu kalau seperti itu mungkin pembagian kelompoknya akan tetap sama, jumlah presentasi, waktu presentasinya juga akan tetap sama gitu. Baik, itu tadi rencana kerjasama dengan itu akan mungkin dalam 1 tatap muka tidak akan langsung menggunakan seluruh alur Merdeka. Baik Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih nyaman. Jadi proses diskusi, proses presentasi itu mampu membuat anak paham tentang apa materi yang disampaikan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Sapnono sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan tentang jalannya percakapan pasca observasi hari ini. Silahkan Bapak. Terima kasih Pak Irfan. Hari ini saya menyaksikan proses coaching pasca observasi. Jadi saya lihat dalam percakapan yang ada di coaching tadi itu sudah berjalan runtut. Kemudian Bu Santi juga sudah tepat dalam memandu
Koci, Pak Irfan, sehingga diskusi bisa berjalan terarah ya. Dan saya juga baru ternyata di kegiatan bimbingan konseling ya guru BK panjenengan itu juga bisa diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti saya lihat di anunya itu ada, ternyata saya baru tahu sekarang. Dan dari kegiatan yang panjenengan lakukan ini tadi itu bisa Pak Irfan bisa menemukan solusi-solusinya, dan harapan kami kegiatan seperti ini tuh selalu dilakukan. Jadi biar ya saling sharing, kemudian untuk membangun yang mana ini untuk tentunya yang berpihak pada murid. Jadi seperti itu. Kedepannya mungkin ini tadi baru mungkin pengalaman yang belum sering ya, jadi agak sedikit kurang kurang natural untuk bahasanya, agak tegang tapi runtut bagus, tidak apa-apa, nanti ke depan bisa jauh lebih baik lagi. Tapi semuanya dari keseluruhan yang disampaikan proses pasca tadi luar biasa, keren dan terarah. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Sabtono atas umpan balik yang telah diberikan. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi di kelas, dan kegiatan pasca observasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sabtono dan Bapak Irfan yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan coaching pada hari ini. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.